Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel YouTube saya, Dr. Kustrin. Kali ini saya ingin sedikit sharing tentang makanan atau jajanan kekinian yang mulai familiar sekitar beberapa tahun belakang ya. Yang saya ingat itu sewaktu pandemi saya pun bersama anak-anak pernah mengkonsumsi gitu. Ya, jajanan ini disebut Ciki Ngebul atau bisa juga disebut ice smoke atau dragon bread. Nah, Ciki Ngebul ini adalah jajanan yang terbuat dari sereal ya, sereal makanan sarapan pagi atau apalah yang biasa dikonsumsi. Bentuknya sereal biasa, puff gitu ya, yang diberi nitrogen cair ya, sehingga rasanya seperti asap-asap gitu. Kalau kita makan itu jadinya ngebul nih mulut kita, kayak habis makan sesuatu asap atau bisa kayak habis ngerokok gitu ya. Nah, memang menarik sekali jajanan kekinian ini, bikin penasaran gitu loh untuk mencoba. Dan sebenarnya nggak cuman Ciki Ngebul aja jajanan hasil inovasi dari bidang kuliner yang akrab kita lihat ya, masih banyak jajanan kemasan lain atau minuman kemasan lain yang merupakan inovasi dari bidang kuliner. Jadi nggak cuma Ciki Ngebul aja sebenarnya. Nah, kenapa Ciki Ngebul ini jadi lebih fenomenal? Fenomena kesakitan yang terjadi akibat konsumsi dari Ciki Ngebul ini sebenarnya datanya nggak signifikan ya, kurang cukup untuk menyatakan bahwa makanan ini berbahaya. Namun memang apabila Ciki Ngebul ini dimakan atau dikonsumsi oleh orang yang sensitif atau berlebihan ya, itu bisa menyebabkan gangguan terutama pada organ pencernaan. Kenapa gitu? Nah, pada dasarnya nih ya, nitrogen itu sifatnya itu diam ya, inert gitu. Dia nggak akan membahayakan apabila dibiarkan begitu saja. Beda dengan oksigen yang sifatnya walaupun dibiarkan dia oksidatif ya, bisa mengoksidasi. Misalkan kayak makanan dibiarkan ya di luar itu bisa warnanya jadi kecoklatan. Misal apel aja ditaruh di luar itu akan kecoklatan, itu karena oksidasi. Terus ada kalau barang-barang ya, misalkan seng itu kan dengan adanya oksidasi oksigen bisa jadi karat seperti itu. Jadi oksigen ini sebenarnya lebih bisa berbahaya ya dalam tanda kutip daripada nitrogen. Nitrogen ini sebenarnya juga menjadi bahan pengawet ya buat makanan ya, buat minuman, karena sifatnya yang protektif sebenarnya, karena dia inert diam gitu ya. Namun nitrogen cair yang digunakan pada Ciki Ngebul ini dibuat dari gas nitrogen yang telah diberi tekanan dan didinginkan menjadi bentuk cair pada suhu yang sangat rendah, yaitu sekitar minus 160 derajat Celcius. Wow, bisa dibayangkan dong kalau kita mengkonsumsi makanan yang diberi tambahan nitrogen cair, itu akan bisa menyebabkan hal yang fatal atau menyebabkan bahaya pada organ-organ pencernaan yang dilalui oleh si nitrogen cair tadi. Nitrogen cair ini nggak sama loh ya dengan es kering ya, meskipun kita tahu bahwa nitrogen cair ini dingin banget, tapi dia beda dengan es kering. Karena es kering ini dibuatnya dari karbon dioksida yang telah didinginkan dan diberi tekanan menjadi bentuk padat. Namun keduanya bisa saja berbahaya karena berpeluang untuk menyebabkan perlukaan pada jaringan tubuh saking dinginnya. Sehingga bisa dibayangkan, dengan suhu yang sangat dingin itu, sangat berkesempatan untuk bisa membuat luka bakar, lebih tepatnya luka bakar dingin atau frostbite, peradangan, dan kerusakan jaringan tubuh manusia, apalagi saluran pencernaan yang susunan paling atasnya dari saluran ini adalah selaput mukosa yang lunak dan gampang teriritasi. Terlebih pada anak-anak, lawang puff serealnya aja ini sudah kurang baik kalau dikonsumsi anak-anak. Malah dikasih nitrogen cair yang semestinya hanya menjadi pengawet untuk makanan. Atau bisa juga untuk hiasan pemanis pada dressing makanan gitu ya. Nitrogen cair yang sangat dingin ini apabila terkontak lama dengan kulit bisa juga menyebabkan luka bakar. Sebenarnya ya, bukan hanya cibul atau Ciki Ngebul yang patut kita waspadai untuk dikonsumsi, terlebih pada anak-anak. Banyak kuliner kekinian yang harus kita awasi, kita batasi, dan atau mungkin sebaiknya kita hindari. Bukan selalu membahayakan, tetapi pada kadar tertentu
dan pada individu tertentu bisa jadi berakibat fatal. Ingat bahwa kita harus selalu melindungi tubuh dengan asupan makanan yang baik dan sehat. Makanan yang raw atau alami itu jauh lebih baik, lebih sehat dibanding makanan kemasan, apalagi makanan yang sudah dibikin aneh-aneh gitulah ya. Hati-hati pula memberikan makanan gorengan yang kita beli di luaran pada anak-anak. Sebab kita nggak tahu titik jenuh minyak yang digunakan untuk menggoreng itu ya. Benar bila dibilang nggak apa-apa kok dikonsumsi, saya aja nggak apa-apa, dia aja nggak apa-apa, pasti anak saya juga nggak apa-apa. Sebab kita tidak tahu persis organ tubuh kita yang sifatnya minor organ atau organ yang gampang tersakiti atau gampang terluka apabila belum terjadi sesuatu ya. Kita nggak bisa tahu mana sih bagian dari tubuh kita ini sebenarnya lemah gitu ya, titik lemah dari tubuh kita ini mana sebelum terjadi sesuatu gitu ya. Kalau mau coba-coba ya monggo aja gitu, tapi kalau memang terjadi sesuatu ya jangan disamakan dengan orang lain gitu maksudnya. Mungkin orang lain kuat ya, mungkin orang lain tahan, mungkin orang lain bisa lebih adaptif ya dengan satu atau lebih dari pajanan dari luar, dan belum tentu itu bisa terjadi pada kita. Kita yang bisa mengukur diri kita sendiri ya, kita yang bisa mengetahui dengan persis kita kira-kira kuat nggak sih dengan makanan ini, atau dengan bukan hanya makanan ya, dengan perilaku ini itu hanya kita sendiri yang bisa merasakan bagaimana kira-kira. Apalagi kalau udah pernah kejadian nih, kalau misalkan saya makan makanan kemasan yang itu, seperti itu, atau makanan yang pedas, atau mungkin makanan yang berlemak, saya pasti diare nih. Nah, berarti kan ada respon tubuh yang menolak nih, ya berarti bisa dibilang itu adalah salah satu minor organ yang kita miliki. Maka jangan mencoba-coba apabila tidak yakin bahwa itu aman buat tubuh kita. Oh ya, belum lagi minuman kemasan ya yang berwarna ya, dan pasti kaya dengan pengawet dan pemanis buatan. Please sayangi ginjal kita semua ya. Banyak pula makanan kemasan yang mengandung pengawet dan juga pewarna, juga bisa dikasih zat preservatif ya, dan juga zat aditif, bisa juga dikasih penguat rasa. Nah ini waduh, kalau bisa dibatasi, kalau bisa dihindari juga, karena pada kadar tertentu itu bisa melukai organ, bahkan bisa jadi karsinogenik pada individu atau orang yang memiliki gen cancer. Oke, sebagai penutup pesannya tetap sama ya, jangan lupa PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau ingin tahu detailnya apa PHBS, daripada saya ngulang-ngulang terus nih. Sebenarnya sudah dari konten awal saya ingatkan terus tentang PHBS dan sudah saya mention juga, tapi karena saya bakal sering ngulang-ulang ya, maka sudah saya bikin tuh di short ya, bisa disimak apa saja yang termasuk dalam PHBS. Oke, sekian dulu, kita jumpa di lain waktu.